mempresentasikan hasil tugas kelompok SDM kami yaitu PT Mountain Adventure Game. Baik. Saya Salinani Hadatul. Saya di sini akan menjelaskan arti dari logo perusahaan dari PT Mountain Game. Yang pertama itu gunung. Gunung itu yang berarti semangat berpetualangan. Kemudian kompas yang artinya arah dan tujuan. Kemudian warna hijau yang berarti pecinta alam. Kemudian warna biru yang artinya profesionalisme. Kemudian visi dari PT Mountain Game ini yaitu menjadi produsen perlengkapan terbaik se-Indonesia dengan mendukung aktivitas petualangan secara aman, nyaman, dan berkelanjutan. PT Mountain Game ini bergerak di bidang produksi penjualan seperti carrier, tenda, sleeping bag, rain cover, dan sebagainya. Target pasar dari PT Mountain Game ini adalah pendaki, pecinta alam, dan komunitas outdoor. Proses bisnisnya dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga penjualan. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Skarwangi. Di sini saya akan menjelaskan kelima, yaitu sistem SDM. Dalam perencanaan SDM, perusahaan kami menargetkan produksi 1000 karir dan 500 tenda setiap bulannya. Target HR planning kami itu menyesuaikan kebutuhan karyawan, lalu memiliki kompetensi yang tepat, serta mendukung perkembangan perusahaan. Kompetensi utama yang dikembangkan yaitu adalah profesionalisme, kualitas kerja, kreativitas, dan inovasi. Lalu di slide 6 yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh direktur utama. Di bawahnya terdapat setiap beberapa divisi, yaitu ada produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan juga logistik. Nah, struktur ini dibuat untuk apa sih? Nah, struktur ini dibuat agar setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Perkenalkan, nama saya Husna Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Nah, untuk sumber rekrutmen itu kami menggunakan LinkedIn, Instagram, Jobstreet, serta kampus diri. Lalu untuk promosi rekrutmen itu ada melalui media sosial, website perusahaan, serta job fair kampus. Untuk tahap seleksi itu dilakukan secara bertahap dari awal, yaitu screening CV, melakukan penyeleksian CV sesuai dengan kualifikasi. Yang kedua ada tes kompetensi. Yang ketiga adalah wawancara dengan HR untuk menilai kepribadian. Yang keempat itu ada wawancara user. Yang kelima ada medical check up. Setelah itu ada penempatan. Untuk penempatan itu dilakukan berdasarkan kompetensi, pendidikan, serta pengalaman agar karyawan itu bekerja lebih efektif. Next itu ada training and development sumber daya manusia atau pelatihan karyawan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pada karyawan. Ini tuh dilakukan sesuai dengan posisi training masing-masing. Misalnya di produksi itu dilakukan pelatihan teknik produksi, di QC itu dilakukan quality assurance, terus di marketing dilakukan digital marketing, lalu supervisor dilakukan pelatihan leadership. Ini tuh dilakukan 2 kali setahun, yang dimana targetnya itu untuk meningkatkan produktivitas sebesar 15% dan error produksinya turun menjadi 15%. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Tunjuari. Kali ini saya akan menjelaskan career planning dan talent management. Untuk mengembangkan karir, perusahaan menyediakan jalur promosi mulai dari staf produksi hingga production management. Promosi diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi syarat seperti masa kerja minimal 2 tahun serta memiliki kinerja yang baik dan mengikuti pelatihan yang diwajibkan. Baik, di sini ada bagian penilaian kinerja. Penilaian kerja dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan metode KPI dan rating scale.
ada beberapa indikator penilaian seperti pencapaian target, produksi, tingkat cacat produk, dan pencapaian target penjualan. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan sistem imbalan. Sistem imbalan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kompensasi secara langsung, yaitu perusahaan memberikan gaji, bonus, dan juga insentif. Yang kedua ada kompensasi secara tidak langsung. Yang pertama yaitu BPJS, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan juga THR. Kenapa sih perusahaan memberikan kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung? Agar meningkatkan motivasi karyawan dan juga kesejahteraan karyawan. Lanjut. Yang kali ini saya akan menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam aspek tingkat 3, perusahaan menerapkan penggunaan APD, lalu menerapkan pelatihan keselamatan kerja, lalu simulasi kebakaran dan juga pemeriksaan kesehatan tahunan. Target yang diinginkan oleh perusahaan yaitu zero accident serta kepatuhan penuh terhadap SOP perusahaan. Masih. Perkenalkan, nama saya Nero Yananto. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola keberagaman. Pada bagian ini perusahaan menerapkan pengelolaan keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Kebijakan yang dilaksanakan meliputi yang pertama ada anti-diskriminasi, lalu kesempatan kerja yang setara, perekrutan berdasarkan kompetensi, serta menghargai perbedaan agama, gender, usia, dan budaya. Dengan penerapan kebijakan tersebut, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan seperti meningkatnya produktivitas, kerjasama tim menjadi lebih baik, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu untuk kesimpulan, PT Mountain Adventure Care menerapkan sistem SDM yang terintegrasi mulai dari HR planning, analisis jabatan, hingga sistem imbalan, K3, dan manajemen keberagaman. Sistem SDM tersebut mendukung tujuan perusahaan untuk menciptakan peralatan outdoor yang aman, berkualitas, dan inovatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.